Hari ini saya di Markas Besar PBB New York. Welcome to the Manuscript YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuscript. Delegasi Indonesia di PBB tak mampu membalas pernyataan John Anari saat dipanggil ketua sidang di Markas Besar PBB pada tanggal 19 Juni tahun 2024, dan kekecewaan John Anari kepada ULMWP yang berbeda pendapat dengan John Anari soal isu mana yang harus diangkat dan diprioritaskan di PBB. John Anari dari WPLO fokus ke masalah hukum, sementara ULMWP lebih fokus ke masalah HAM dan global warming. Delegasi Indonesia di PBB tak mampu membalas pernyataan John Anari saat dipanggil ketua sidang di Markas Besar PBB pada tanggal 19 Juni tahun 2024. 1 jam kemudian mereka meminta berbicara kembali. Mereka mempertanyakan keutuhan wilayah Indonesia dan PBB tidak boleh ikut campur. Ternyata mereka mendapat ancaman dari mantan staf PBB yang membidangi urusan masyarakat adat bahwa masyarakat adat sudah mempunyai wilayah jauh sebelum negara ada. Jadi Indonesia tidak berhak melarang PBB mengizinkan masyarakat asli West Papua atau masyarakat adat lainnya berbicara di Markas Besar PBB. Sebab, Indonesia justru melanggar deklarasi PBB tentang hak-hak masyarakat adat, yang tertuang pada pasal 46. John Anari sendiri adalah aktivis pembebasan Papua dari West Papua Liberation Organization (WPLO) yang menghadiri persidangan Forum Permanen PBB untuk isu-isu masyarakat adat UNPFI. Untuk kita ketahui bersama bahwa Forum PBB untuk isu masyarakat pribumi dalam persidangan terakhir mengeluarkan rekomendasi terkait Papua. Draft rekomendasi PBB ini diajukan oleh anggota UNPFI ke Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah menerima laporan WPLO yang disertai bukti-bukti hukum PBB, yang diduga telah disembunyikan selama lebih dari 60 tahun oleh Indonesia dan PBB sendiri, yaitu berupa pelanggaran piagam PBB Pasal 73 dan Resolusi PBB nomor 448. Demikian kata John Anari melalui pesan pada Minggu, tanggal 2 Juni tahun 2024. Di mana, lanjut John Anari, Papua masuk dalam daftar non-self-governing territories sesuai piagam PBB Pasal 73 yang disahkan melalui Resolusi PBB nomor 448. Namun karena kepentingan tambang Freeport di Kuba yang merugi sebesar 3 miliar dolar pada tahun 2017, akhirnya Papua dikeluarkan dari daftar non-self-governing territories dan kemudian dipindahkan ke daftar wilayah perwalian di bawah naungan 3 wali amanat PBB yang dipercayakan kepada Indonesia, Belanda, dan Amerika. Maka itu, terkait dengan isu Papua, Forum Permanen PBB untuk isu-isu masyarakat adat UNPFI mengeluarkan rekomendasi ke prosedur khusus PBB untuk penyelidikan proses pemindahan pemerintahan kekuasaan Belanda di Papua dari pemerintahan Belanda ke pemerintah Indonesia yang disinyalir dilakukan secara paksa, karena itu melanggar piagam PBB Pasal 73 dan Resolusi PBB nomor 448. Menurut John Anari, rekomendasi ini dikeluarkan setelah berakhirnya sidang Forum Permanen PBB untuk isu-isu masyarakat adat UNPFI, sesi ke-23, pada tanggal 15-26 April tahun 2024 lalu di Markas Besar PBB New York City. Rekomendasi tersebut berada dalam poin ke-38 yang berbunyi, The Permanent Forum notes the proactive steps taken by the Honduran and Indonesian governments to integrate the rights of indigenous peoples into national land rights and environmental conservation frameworks. Furthermore, the Forum reiterates its concern regarding the ongoing situation in West Papua, especially the conflict with indigenous peoples, and encourages Indonesia to extend an invitation to the UN special procedures. Yang kalau dalam bahasa Indonesia berbunyi, Forum Permanen mencatat langkah-langkah proaktif yang dilakukan pemerintah Honduras dan Indonesia untuk mengintegrasikan hak-hak masyarakat adat ke dalam kerangka hak atas tanah nasional dan konservasi lingkungan. Lebih jauh lagi, forum ini menegaskan kembali keprihatinannya mengenai situasi yang sedang berlangsung di Papua Barat, khususnya konflik dengan masyarakat adat, dan mendorong Indonesia untuk menyampaikan undangan ke prosedur khusus PBB. WPLO sendiri resmi terdaftar sebagai organisasi masyarakat sipil di Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan Desember tahun 2010, serta bekerja sama dengan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia di Markas Besar PBB Jenewa, Swiss. Selain itu, setiap tahunnya WPLO secara resmi mempromosikan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat West Papua dalam sesi Forum Permanen PBB tentang masyarakat adat di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat. Misi WPLO adalah mempromosikan hak penentuan nasib sendiri bagi masyarakat Papua Barat dan visi WPLO adalah mempromosikan dan melindungi hak-hak masyarakat adat Papua Barat.
Video berikut ini adalah pernyataan resmi dari John Anari terkait hal-hal yang sudah YouTuber Manuskrip sebutkan. Silahkan adu narasi di kolom komentar, tetapi ingat, jangan maki-maki. Salam hormat dari YouTuber Manuskrip. Hari ini saya di markas besar PBB New York. Sekarang kita siap-siap, lagi siap-siap ketemu dengan Presiden Majelis Umum PBB di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Untuk diskusi tentang isu-isu yang berdampak pada masyarakat pribumi. Di sini kita Papua akan bahas isu yang berdampak, yaitu masalah perjanjian New York antara Republik Indonesia dan Belanda yang tidak melibatkan orang Papua. Padahal orang Papua punya parlemen New ada, New Council atau New Rat, tapi tidak dilibatkan dalam perjanjian itu. Jadi seakan-akan seperti orang Papua binatang dibuat kandangnya itu Indonesia lalu dimasukkan ke situ. Nah, jadi dampak dari perjanjian New York ini yang bikin sekarang konflik berlanjut di Papua. Jadi hari ini kita akan bahas masalah perjanjian New York itu. Jadi masalah perjanjian New York ini melanggar pasal Piagam PBB pasal 73. Karena PBB ikut mensahkan perjanjian New York itu lewat resolusi 1750, berarti PBB mengambil alih administrasi Papua secara paksa dari Belanda dan diserahkan ke Indonesia. Itu melanggar Piagam PBB pasal 73 karena Papua waktu itu ada di daftar dekolonisasi, harusnya dipersiapkan untuk punya pemerintahan sendiri atau self government, bukan ditransfer dari satu penjajah ke penjajah lain. Maka itu kesalahan besar yang dilakukan oleh PBB dengan menyeluruhkannya resolusi yang 752. Resolusi ini yang berdampak pada penduduk asli Papua sampai hari ini. Ini masalah utama yang perlu kita bahas di dalam markas PBB. Gara-gara masalah ini akibatnya muncul masalah-masalah yang lain. Masalah lain seperti masalah HAM, masalah genocide, masalah kesehatan dan lain-lain. Maka kita fokus di situ. Masalah perjanjiannya itu yang tidak jelas. Jadi demikian, nanti sebentar kalau kita siap ikuti selanjutnya. Siaran ini juga langsung di website tapi sudah belum tahu. Saya cari linknya tapi belum mulai. Tapi ini sudah online, sudah masuk di TV PBB. Dan kita baru selesai sidang di dalam, ketemu dengan Presiden Majelis Umum PBB. Dan mereka buat satu pertemuan khusus untuk masyarakat pribumi yang terdampak karena akibat dari politiknya PBB dan negara-negara. Di sini tadi saya angkat masalah perjanjian New York yang dilanggar dan proses dekolonisasi yang gagal gara-gara tambang di Papua. Jadi mereka harus tinjau kembali mengapa sampai daftar wilayah dekolonisasi yang dulunya 70 dipangkas sampai jadi 17 sampai hari ini. Nah, jadi lewat kesempatan ini juga kita fokus untuk bicara masalah hukum, karena hukum yang lebih utama daripada masalah HAM dan lain-lain. Masalah global warming, itu masalah di belakang. Nah, oleh sebab itu saya juga sudah coba kasih tahu ke anggota ULMP yang lain, coba kita fokus ke masalah hukum. Dan tapi sementara ini kan mereka lawan saya dan mereka lebih cenderung untuk angkat isu HAM dengan masalah global warming. Dan mereka anggap masalah-masalah yang sekarang yang lebih penting untuk angkat isu Papua supaya bisa merdeka. Tapi kalau saya beda pandangan. Nah, saya lebih cenderung untuk bicara masalah hukum. Nah, karena dari hukum itu yang dilanggar akibatnya timbul masalah-masalah itu. Nah, maka itu saya tidak sepakat dengan
apa yang ULMP buat. Dan kedua saya sudah coba untuk minta untuk ganti nama jadi New Guinerat, karena Papua pernah ada dekolonisasi dan proses persiapan dekolonisasi sampai munculnya New Guinerat itu butuh waktu. Jadi akhirnya bisa dan itu diakui secara hukum internasional dalam PBB. Jadi makanya kita harus bisa kembali persatuan di bawah New Guinerat. Dan saya minta tidak usah pakai nama ULMP itu. Maka itu saya secara organisasi WPLO kita akan ambil tindakan untuk keluar dari ULMP, karena mereka tidak mau dengan saran yang kita usulkan. Jadi ya udah selesai. Jadi sekarang WPLO tetap fokus untuk diplomasi di PBB, dan TPNPB tetap fokus untuk pegang side militer, WPLO pegang side politik di PBB, dan kita akan dorong untuk negara pegang civil movement atau people power, kekuatan rakyat untuk di dalam negeri. Jadi 3 kekuatan ini kita akan satukan untuk berjuang untuk supaya dunia bisa dengar hak kita. Karena itu Guinerat pernah ada dan diakui dunia. Dan kita kembalikan itu nama yang pas juga. Dan kita bisa kembalikan itu untuk jadi saya secara tegas kita akan dorong itu 3 gerakan ini. Saya politik, saya militer, dan saya people power untuk civil movement, untuk pergerakan masyarakat sipil di Papua. Dan tadi kita diskusi di dalam, saya bicara delegasi Indonesia dipanggil untuk counter, orang tidak siapkan statement, belum bilang tunggu dulu sambil mereka mungkin ketik, baru dipanggil mereka daftar ulang lagi untuk bicara ulang tanggapi saya. Tadi saya ada rekam juga yang mereka tanggapi saya, karena mereka bicara barang yang tidak punya dasar hukum. Klien PPR merasa sudah bicara bahwa resolusi 2504 itu salah, karena referendum itu dilakukan oleh 256 orang Indonesia. Indonesia itu tidak punya hak untuk atur. Kita pun nasib kok malah ada orang yang ditunjuk untuk dipilih mewakili kita, dan lebih banyak jumlahnya daripada masyarakat umum karena lumayan paratus. Jadi sementara sampai situ dulu pertemuan hari ini di markas PBB. The distinguished participant who spoke before referred himself as a part of West Papua Liberation Army and said that their soldiers would not stop to fight. Let me ask the distinguished co-facilitators, member states, advisors, IP representative. Are we now agreeing to advocate armed group within such process or meeting? To recall, my delegation has already reiterated countless of time in many and various forums in the UN that West Papua is an irrevocable part of Indonesia's territorial integrity based on international law, our proclamation, as well as acknowledged by the UN Resolution 2504. To recall several responses from member states regarding the concern of the objectivity of participations of indigenous people in many issues that related to them, to my recollections, that member states agree this process, this mechanism, does not advocate any separatist agenda, and agree that the right to self-determination is exercised within the context of UNDRIP and is not the one that jeopardizing any member state's territorial integrity. With this, I trust and leave this process in the able hand of co-facilitators and advisors to ensure that this process upholds the adherence to the UN Charter Principles, Rules of Procedures, and International. I thank you. Ya, saya baru selesai bicara. Barang ketakutan dengan West Papua National Liberation Army. Alasannya bilang jangan jangan ikut campur urusan dalam negeri. Mereka bilang PPR resolusi 2504 sudah sah. Padahal tadi saya baru jelaskan kalau sama referendum memerlukan resolusi itu, karena diwakilkan oleh 625 orang Indonesia
yang memilih integrasi ke Indonesia, dan 400 orang asli Papua di bawah tekanan. Kan aneh. Padahal tadi pertama Don tidak mampu bicara, tunggu Don ada yang susun statement dulu, baru sekarang Don minta kembali ke pimpinan sidang untuk baca statement. Friends, before continuing, please support, like and comment on this video, and don't forget to subscribe to this YouTube channel. God bless us all.